Perkenalkan, nama saya Farel Luki Julio, saya dari Prodi Manajemen. NIM saya 2021 021 079. Di sini saya ingin membacakan laporan tahunan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Jadi yang pertama, profil dari PT Indofood yaitu merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang berkemas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 oleh Sudono Salim dengan nama PT Panganjaya Inti Kusuma yang pada tanggal 5 Februari 1994 menjadi Indofood Sukses Makmur. Yang selanjutnya ada visi dan misi dari sebuah perusahaan PT Indofood. Visinya menjadi Total Food Solution Company. Misinya yang pertama, untuk terus meningkatkan karyawan kami, proses kami, dan teknologi kami. Yang kedua, untuk menghasilkan kualitas tinggi, inovatif, dan terjangkau. Yang ketiga, produk yang disukai oleh pelanggan. Yang keempat, untuk memastikan ketersediaan produk-produk kami kepada pelanggan domestik dan internasional. Yang kelima, untuk memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dengan penekanan pada gizi. Yang terakhir, untuk terus meningkatkan stakeholders value. Yang selanjutnya, tujuan pendirian perusahaan. Tujuan didirikannya PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini, yang pertama, untuk memperluas bidang usaha secara terus-menerus melalui bidang usaha internal maupun pengembangan usaha strategis. Yang kedua, mengurangi biaya transportasi. Yang ketiga, selalu meningkatkan kesejahteraan karyawan. Yang keempat, mensuplai daerah lain yang selalu kekurangan persediaan barang. Dan yang kelima ini berperan serta dalam pelestarian lingkungan hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang selanjutnya ada strategi pengembangan perusahaan Indofood. Dalam pengembangan pasar dan peningkatan kemampuan, perusahaan PT Indofood menggunakan strategi intensif atau intensif strategi dalam bahasa Inggrisnya, yang terdiri dari 3 strategi utama, yaitu ada penetrasi pasar, ada pengembangan pasar, dan pengembangan produk. Yang strategi penetrasi pasar yaitu strategi ini berusaha untuk meningkatkan market share suatu produk melalui usaha-usaha pemasaran yang lebih besar. Dapat diimplementasikan dengan menambah jumlah tenaga penjual, iklan, atau usaha promo lainnya. Yang kedua, strategi pengembangan pasar. Tujuan untuk memperbesar pangsa pasar dengan memperkenalkan produk atau jasa ke daerah-daerah baru. Yang ketiga ada strategi pengembangan produk, meningkatkan penjualan dengan meningkatkan atau memodifikasi produk-produk yang ada. Dan ini adalah beberapa produk dari Indofood, ada Citato, Doritos, ada Promina, ada Cheetos, Misakura, Indomilk, Club, dan lain-lain. Oke, ini untuk harga dari Indofood saya ingin memberikan satu contoh, yaitu dari Indomie. Selain dapat dibeli per bungkus, dapat juga dibeli dengan paket 5 bungkus atau paket 1 kardus berisi 30 atau 40 Indomie. Harga Indomie juga sangat murah dan terjangkau bagi semua kalangan masyarakat di Indonesia. Per bungkus Indomie dihargai hanya sekitar 1.500 sampai 3.500, semua tergantung dari daerahnya. Oke, selanjutnya Indofood Place, yaitu grup distribusi Indofood memiliki jaringan distribusi terluas di Indonesia, menembus sampai hampir ke setiap sudut kepulauan. Jumlah titik stok gudang semakin diperbanyak secara agresif sejak tahun 2005 sehingga mampu menyediakan penetrasi yang lebih luas melalui rantai suplai dan penghantaran. Gudang stok ditempatkan pada area-area yang memiliki outlet retail yang banyak, termasuk pasar tradisional, sehingga setiap gudang dapat melayani masing-masing area geografis dalam waktu yang sesingkat mungkin. Kalian bisa cek di website www.indofood.com. Di Yogyakarta, agen-agen Indofood juga bekerja sama dalam menyediakan Indomie dengan warung-warung seperti Burjo, warung yang menyediakan bubur kacang hijau,
dan mie instan sebagai menu utamanya. Indofood Promotion. Di sini tagline-nya Indomie adalah seleraku. Dan iklannya dia di billboard, iklan TV, sponsor acara Indomie menggelar ajang membuat lagu jingle untuk pelajar SMA. Acara tersebut berjudul Jingle Dare yang berlangsung pada 24 April 2008. Oke, yang selanjutnya ada Strength, Weakness, Opportunity dari perusahaan Indofood. Oke, jadi yang pertama dari kekuatannya dia ini atau kelebihannya, keahlian dalam cita rasa Indonesia. Terus ada produksi rendah biaya. Yang ketiga, jangkauan distribusi yang luas. Kecepatan dalam menjangkau konsumen. Yang kelima, brandnya sudah terkenal. Dan dari kelemahan PT Indofood ini adalah terlalu banyak brand yang dikeluarkan, terlalu banyak inovasi rasa yang dibuat oleh Indofood, dan yang terakhir permintaan pasar yang belum terpenuhi. Ada juga dari opportunity, yang pertama melakukan ekspansi ke luar negeri. Yang kedua, melakukan join dengan perusahaan yang memiliki produk yang sejenis. Yang ketiga, melakukan diversifikasi terhadap produk lain. Dan trait dari perusahaan Indofood yaitu ketatnya persaingan yang dilakukan pesaing dalam hal iklan maupun inovasi. Yang kedua, tidak fokus terhadap satu jenis produk. Jadi dari kesimpulan PT Indofood ini, PT Indofood Sukses Makmur Tbk telah mencapai kesuksesan yang signifikan melalui pertumbuhan yang kuat. Portofolio merek yang kuat, inovasi produk, ekspansi internasional, dan kinerja keuangan yang solid. Perusahaan ini terus menjadi pemain utama di industri makanan di Indonesia dan berpotensi untuk terus berkembang di masa depan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.